Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Monika dari SDMP 53 ingin mempresentasikan hasil produk yang saya buat, yaitu dimsum seafood dan jamur. Di sini saya ingin mempresentasikan di depan anggota keluarga saya, ada mama dan adik saya. Selanjutnya ini akan saya berikan materi untuk dibaca audiens. Jadi langsung aja saya mulai. Jadi saya ini membuat dimsum seafood dan jamur. Deskripsi produknya itu, dimsum ini merupakan salah satu produk makanan yang sangat khas dari negeri Cina. Jadi di Cina ini dimsum ini merupakan salah satu makanan yang populer dan sangat mudah untuk dibuat. Bahan baku dari dimsum ini yaitu menggunakan daging ayam yang digiling. Lalu di produk yang saya buat ini, saya menambahkan potongan seafood yaitu udang dengan tambahan topping jamur. Selanjutnya, spesifikasi produknya itu, makanan ini merupakan digolongkan menjadi makanan ringan. Terus komposisinya berupa daging ayam, ada udang, wortel, jamur kuping, ada tepung maizena, telur, kulit pangsit, bawang putih, minyak wijen, saus tiram, garam, gula, dan lada. Saya mematok harga itu 15.000 per 4 piecesnya. Jenis kemasan yang saya gunakan itu menggunakan plastik mika dengan ukuran kemasan 6 cm x 20 cm. Lalu penyimpanan yang dipilih itu penyimpanan pada suhu freezer yang bersuhu minus 8 derajat Celcius. Umur simpan produk apabila disimpan pada suhu freezer yaitu selama 30 hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti kompor, pisau, ada pengukus, lalu ada sendok, ada piring, dan juga ada meat grinder. Lalu ada juga bahan-bahan yang digunakan seperti daging ayam filet, ada udang, lalu ada jamur kuping, ada tepung maizena, ada kulit pangsit, bawang putih, ada garam, gula, telur, dan lada. Nah, ini juga ada gambar-gambar, di situ sudah tertera ada gambar-gambar yang bahan-bahan yang digunakan beserta keterangannya. Selanjutnya ada diagram alur proses pembuatan dimsumnya. Yang pertama itu ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran ini yang dikecilkan ukuran itu seperti daging ayam filetnya, udang yang dipotong-potong untuk bahan tambahannya. Lalu ada jamur kuping sebagai topping bagian atas, wortel juga untuk topping bagian atas, dan bawang putih. Selanjutnya ada pencampuran bahan. Pencampuran bahan ini bahan-bahan yang sudah seperti bahan bakunya daging ayam, udang yang sudah dicincang, dan bawang putih yang sudah dirajang itu dicampur ke dalam meat processor. Terus ditambahkan tepung maizena, telur, minyak wijen, bubuk lada, saus tiram, gula, dan garam diuleni dengan adonan daging ayam yang sudah dicampur sebelumnya. Selanjutnya ada proses pengisian adonan. Pengisian adonan ini apabila adonan yang tadi sudah tercampur merata, diisi pengisian adonan ini menggunakan kulit pangsit, dibungkus menggunakan kulit pangsit, dibentuk menjadi bentuk menutupi bagian adonannya. Lalu setelah proses ini setelah dilapisi dengan kulit pangsit, bagian atasnya itu diberi topping wortel dan jamur kuping. Setelah itu ada proses pemasakan. Proses pemasakan ini dengan cara dikukus. Setelah dikukus, waktu yang dibutuhkan untuk mengukus kurang lebih 15-20 menit. Setelah itu lalu proses pengemasan ini menggunakan kemasan mika. Nah, untuk persyaratan mutu dimsum, karena persyaratan mutu dimsum di SNI tidak ada, saya menggunakan produk SNI yang sejenis, yaitu produk somai dengan SNI yang bernomor 7756/2013. Nah, untuk
persyaratan mutunya berdasarkan kimia, cemaran mikroba, cemaran logam, dan cemaran fisiknya sudah tertera. Nah, untuk kerusakan bahan bakunya berdasarkan berdasarkan bahan bakunya, ada berdasarkan fisik, kerusakan kimia, dan biologinya. Seperti contohnya di daging ayam, di bagian fisik ada serbuk kayu yang didapat mungkin mungkin bisa terjadi karena dari talenan kayunya. Lalu daging ayam misalnya di kimianya residu klorin. Kenapa bisa residu klorin saya katakan di sini? Residu klorinnya itu bisa didapat dari air pencucinya. Mungkin air pencucinya itu menggunakan klorin yang berlebihan gitu. Jadi bisa meninggalkan residu pada bahan bakunya, yaitu daging ayam. Kalau misalkan kerusakan biologinya itu terdapat bakteri salmonella. Ada pula di udang, kerusakan dari fisiknya, misalkan kulit udang yang tertinggal atau yang masih tertinggal. Lalu ada kerusakan kimianya itu cemaran logam timbal. Seperti kita tahu, laut di Indonesia itu sudah banyak terkontaminasi oleh timbal gitu. Lalu kerusakan biologinya itu juga ada bakteri salmonella. Terus ada juga bahan bakunya telur ayam, juga mungkin dari kerusakan fisiknya itu ada cangkang telur yang ikut di dalam adonan. Kalau misalnya dari kerusakan kimianya itu ada residu antibiotik, yaitu residu antibiotik ini dimaksud karena ayam itu yang kita tahu itu kan disuntik ya. Terus ada juga cemaran biologinya itu E. coli. Kalau misalnya dari jamur kuping itu ada dari cemaran fisiknya dari kerikil, karena kan dia merupakan dari tanah, maksudnya dari tanahnya. Terus ada kimianya juga residu pestisida yang berlebihan. Dari biologinya terdapat cemaran ulat. Kalau dari untuk wortel, bahan baku wortel itu fisiknya cemaran tanah, kerusakannya residu pestisida, biologinya cemaran ulat. Kalau tepung maizena fisiknya potongan plastik, kimianya cemaran bahan pemutih, biologinya cemaran serangga. Kalau kulit pangsit itu fisiknya potongan plastik, kimianya cemaran bahan pemutih, biologinya kapang. Bawang putih itu fisiknya dari kerikil, kimianya itu dari residu pestisida, biologinya kapang. Minyak wijen itu fisiknya dari bangkai serangga, kerusakannya itu dari residu pestisida, terus biologinya dari kapang. Minyak wijen itu fisiknya dari bangkai serangga, kimianya oksidasi lemak, biologinya dari cemaran serangga. Saus tiram juga fisiknya dari bangkai serangga, kalau kimia juga oksidasi lemak, biologinya cemaran serangga. Kalau garam fisiknya dari potongan plastik, kimianya tidak ada, biologinya cemaran serangga juga. Terus gula juga fisiknya dari kerikil, kimianya cemaran bahan pemutih, biologinya bakteri busuk asam atau Fletcher. Untuk lada fisiknya potongan plastik, kimianya tidak ada, dan biologinya cemaran serangga. Nah, untuk pengujian yang saya pilih untuk pengujian fisiknya itu menggunakan pengujian organoleptik uji skor. Dengan cara ini saya melihat prosedurnya itu pertama diambil sampelnya sebanyak 28 gram. Terus panels yang digunakan dari terlatih hingga semi terlatih hingga terlatih, yang digunakan 1-30 orang. Lalu ada 3 sampel yang diberikan yang berkode. Jadi masing-masing itu diberi kode, diambil penilaian oleh si panelis, terus pengumpulan data, pengolahan data dengan Bunken, lalu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya untuk pengujian kimianya saya menggunakan kadar air dengan cara pertama cawannya di oven, cawan aluminiumnya di oven dengan suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 5 menit, lalu didinginkan dalam desikator selama 10 menit, lalu ditimbang cawan dengan kaca analitik. Terus habis itu cawan yang sudah ditimbang tadi dimasukkan sampel sebanyak 2 gram, lalu disimpan pada cawan yang sudah kosong tadi. Jadi cawannya itu yang sudah dimasukkan dengan sampel di oven terlebih dahulu, ke dalam oven dengan yang bersuhu 105 derajat Celcius sampai waktunya itu 5 jam. Terus didinginkan cawan itu di dalam desikator hingga mencapai suhu kamar, kemudian ditimbang. Lalu dikeringkan kembali dalam oven selama 30 menit, didinginkan dalam desikator lagi, lalu ditimbang kembali. Jadi perlakuan ini
pengeringan ini diulangi hingga beratnya itu konstan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian biologi. Saya mengambil pengujiannya menggunakan pengujian E. coli dengan caranya yang pertama diambil 1 gram sampel, terus habis itu dimasukkan ke dalam botol pengenceran BFP 10 pangkat min 1, dipipet sebanyak 1 ml ke dalam botol pengenceran 10 pangkat min 2 dan diencerkan hingga 10 pangkat min 3. Nah, untuk setiap pengenceran di setiap 3 tabung reaksi berisi 9 ml LTB yang dilengkapi tabung Durham dimasuki 1 ml suspens pengenceran. Lalu diinkubasi selama suhunya itu 35 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 hari. Nah, untuk konsep pemasaran 4P-nya itu, yang pertama 4P itu kan ada produk, price, place, and promotion. Untuk produknya itu, produk Dimsum ini selain menggunakan bahan baku yang biasanya dikenal itu di pasaran kan menggunakan daging ayam, tapi saya di sini menambahkan daging seafood yaitu berupa udang yang di atasnya itu menggunakan topping jamur kuping dan wortel gitu. Lalu lalu disajikan dengan saus khasnya itu dan saus black pepper. Lalu untuk price-nya, jadi harga yang ditawarkan itu sangat terjangkau. Dalam satu kemasan yang berisi 4 pieces dimsum itu dihargai seharga 15.000. Harga ini tuh udah termasuk sama saus sambal dan saus black peppernya. Terus untuk penentuan harga ini sudah diperhitungkan atas biaya bahan baku dan biaya produksinya. Untuk place, jadi place ini lokasi yang tepat untuk dipasarkannya produk ini itu sangat strategis. Saya itu mempromosikan dimsum ini pada lingkungan perumahan dan juga orang sekitar yang ada di dekat saya. Untuk promosi ini sangat penting untuk mengenalkan produk saya. Nah, produk saya ini dipasarkannya melalui media sosial pribadi dan juga media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dimsumnya yaitu @dapurma. Lalu produk ini juga diuji hedonik untuk mengetahui apakah konsumen menyukai atau tidak produk yang saya buat. Jadi ada dua produk yang dibandingkan, di mana 2 produk ini sebenarnya sama saja, hanya beda topping yang digunakan dan pengulangannya saja. Untuk formulasinya sama. Untuk kode 621 produknya ini menggunakan topping itu bagian atasnya itu jamur kuping. Sedangkan untuk yang kode 355 itu menggunakan toppingnya wortel. Jadi uji kesukaan atau hedonik ini adalah uji yang didesain untuk memilih suatu produk di antara produk lain dengan secara langsung. Pengujian ini diaplikasikan untuk pengembangan produk baru atau pembandingan produk dengan produk lain yang sejenis. Jadi menurut saya ini merupakan suatu produk inovasi yang baru, karena biasanya produk dimsum itu menggunakan bahan baku hanya dengan daging ayam saja, dan ini kan juga merupakan membandingkan antara produk yang menggunakan topping jamur kuping dengan topping wortel. Lalu ada 4 parameter yang diukur, yang dianalisis. Yang pertama ada warna, aroma, rasa, dan teksturnya. Nah, saya menggunakan pengujian organoleptik ini menggunakan 12 panelis yang semi terlatih. Jadi panelis ini disuruh mengisi form uji, di mana panelis harus mencicipi dua produk sampel ini yang berkode 621 dan 355. Lalu panelis menuliskan hasil responnya itu di kertas form dari berdasarkan parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan penampakannya. Lalu panelis harus memberikan responnya di form tersebut. Nah, ada juga jadi ditulisnya itu panelis harus menuliskan responnya
dari skala 1 sampai dengan 7, di mana 1 itu menyatakan sangat suka, 2 itu suka, 3 itu agak suka, 4 itu biasa, 5 itu agak tidak suka, 6 tidak suka, dan 7 sangat tidak suka. Nah, dari 12 panelis ini yang sudah melakukan uji organoleptik, didapatkan hasil dan diolah datanya menggunakan aplikasi SPSS. Jadi setelah dilakukan analisis menggunakan organoleptik yang dilakukan dengan 12 orang panelis, datanya diolah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, berdasarkan 4 parameter yang diuji, yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur, semuanya itu melebihi dari standar 0,05. Jadi semuanya itu per parameter tidak berbeda nyata atau sama. Jadi antara ulangan yang ke-1, antara kode yang pertama dan kedua itu tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang warna itu berdasarkan hasilnya kan pada parameter warna didapatkan nilai sig sampelnya itu 0,723, itu lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa tidak berbeda nyata atau sama antara ulangan 1 dan 2-nya. Nah, untuk pada parameter warna ini, dimsumnya ini didominasi warna putih pucat yang dipengaruhi dari campuran komposisi seperti daging ayam, seafood, dan tepung kanjinya. Lalu ada aromanya. Kalau untuk parameter aroma ini didapatkan nilai sig sampelnya itu sebesar 0,168 yang lebih dari 0,05 menyatakan bahwa tidak berbeda nyata atau sama antara ulangan 1 dan 2-nya. Pada aroma ini dimsum didominasi dari bau daging dan seafoodnya serta bumbu tambahan yang dapat menambah aroma dimsumnya. Lalu untuk parameter rasa itu didapatkan sig sampelnya 0,438 yang menyatakan lebih dari 0,05 bahwa ini tidak berbeda nyata atau sama. Terus untuk rasa rasa pada dimsum didominasi dengan ayam dan udang. Penambahan wortel dan jamur kuping hanya sebagai topping sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap rasa dimsumnya. Untuk tekstur ini mendapatkan nilai sig sampel yaitu 0,674, lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa tidak berbeda nyata antara ulangan 1 dan keduanya. Nah, tekstur dimsum ini sangat lembut. Hal ini dikarenakan bahan baku seperti daging ayam, seafood, jamur kuping yang digunakan dicincang halus terlebih dahulu saat proses pembuatannya. Nah, ini ada foto-foto dokumentasinya seperti bahan-bahan yang digunakan. Lalu ada proses pembuatan adonan dimsumnya, ada penghalusan daging dan bumbunya yang pencampuran. Lalu ada foto pengisian adonan dengan kulit pangsit. Ada pemarutan wortel yang untuk ditaruh di bagian atas dimsum. Ada dimsum yang diberi irisan jamur kuping. Ada proses pembukusan dimsum dan ada dimsum yang sudah dikemas dengan plastik mica. Nah, selanjutnya ada foto dokumentasi. Ini foto dokumentasi panelis-panelis yang ikut berpartisipasi dalam pengujian organoleptik. Di sini saya menggunakan panelis yang ada di sekitar rumah saya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum